Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ya, Wabarakatuh. ya. Good morning, everyone. How are you today? I'm fine, sir. I'm fine too, thank you. Fine. Yeah, I hope. Okay, I hope all of you always health and happy. And then today we continue our lesson, and our topic discuss about how to answer reading comprehension of TOEFL. Last week we study and focus to answer test around 12, 12 question. The first, all of you reading the text, and after that you have to answer the question around 12. Yeah. And now we discuss how to answer the question correctly. Ya. Jadi hari ini ya itu tadi Pak Farid coba berbahasa Inggris kepada Anda ya supaya atau sudah ada yang mengerti tadi yang saya sampaikan. Ada yang bisa menjelaskan apa yang saya sampaikan tadi? Intinya. Ya, ini sebelum saya persilakan kepada Ahmad Aswan ini. Kalau Ahmad Aswan sepertinya sudah mulai memahami. Coba ada di antara kalian selain Ahmad Aswan ada yang ingin menjelaskan secara esensinya saja apa yang saya maksud tadi. Ya. You can raise your hand and mention your name. Raise your hand. Ya, angkat tanganmu. Ya, like this. Kan Pak Farid raise hand. And saya selanjutnya menurunkan tangan ya. Mention your name. Ya, siapa namanya? Yang mau menjawab tadi apa yang saya sampaikan. Jadi minimal kita coba praktis listeningnya ya. Kan Pak Dr. Eng Ismail telah mengajarkan Anda tentang listening. Ya, ada yang mau menjawab? Imelda, can you answer my question? Can you translation what I said? Imelda, please. Intinya saja, oh Pak Farid tadi menyampaikan seperti ini. Intinya begitu saja. Imelda? Or another student, please. 1, 2, 3. Ya oke, kalau nggak ada, coba Aswan, Ahmad Aswan coba Aswan try to translate what I said before. Thank you for the time, sir. Last week, minggu lalu, Pak Farid memberikan tips dan trik bagaimana menjawab TOEFL, yaitu reading comprehension atau struktur comprehension. Di pertemuan minggu lalu, Bapak punya 12 pertanyaan yang harus dijawab sebagai ujian pretest, ujian sebelum memulai pembelajaran. Saya rasa begitu, Pak. Oke ya, intinya itu ya, kan ada 12 question, ada tes, ya, gitu ya. Baik, sebelumnya kita memulai kelas kita, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya juala sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini
kita bisa membangunkan mahasiswa-mahasiswa yang masih tidur akibat makan sahur dan sholat subuh bisa terbangun, atau ada yang tidak tidur karena takut, wah nanti lewat ini jamnya Pak Farid. Ya, sama seperti saya tadi, segera ke kampus. Ini saya berada di Pinisi, ruang Pinisi, di gedung Pinisi. Biasanya Anda lihat kan ini ada whiteboard dan berwarna hijau di sini. Nah, sekarang ini saya polos di sini karena saya berada di gedung Pinisi di pagi hari karena setelah ini ada lagi jadwal. Ya. Kemudian selanjutnya kita menyampaikan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW dan kepada saudara-saudara yang non-muslim, memberikan salam kepada tokoh-tokoh agama yang menginspirasi kalian dalam melakukan aktivitas. Ya. Selanjutnya saya menyampaikan kepada saudara-saudara yang menjalankan ibadah puasa, ya tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan menjalankan amaliyah Ramadan. Tuh, oke. Kita langsung memulai dengan membaca doa dulu ya. Kita membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Yang minggu lalu bisa menjawab dengan baik tanpa ada kesulitan, apakah ada? Ataukah ada yang merasa bahwa saya yakin benar semua jawabanku, Pak? Ya, kalau Anda ragu ini benar atau tidak, hari ini kita akan menjawab. Ya, sama-sama saudara-saudara bisa melihat di Syam Oke. Syam Oke, coba kita tampilkan. Di Syam Oke, di sini Anda kan bisa lihat, ya. Ini kalau Anda pelajari selama 1 minggu, insya Allah Anda akan bisa menjawab pertanyaan. Jadi yang saya tampilkan sebelumnya saya tampilkan di Google Form. Di Google Form itu saya tampilkan untuk memudahkan Anda menjawab pertanyaan, ya, di sini di Google Form. Nah, ini memudahkan Anda menjawab pertanyaan. Ya, menuliskan nama, kemudian student ID. Ini dengan mudah Anda menjawab pertanyaan. Ya, terus kemudian selanjutnya saya menyiapkan ini. Jadi Anda 1 minggu ini sebenarnya bisa latihan untuk meyakinkan apakah saya benar atau tidak. Ya. Oke, kita lanjut. Di meeting ke-10 ini, di sini saya menampilkan ada video ya. Ini kalau Anda lihat, please watching video recording web meeting 9. Jadi minggu lalu saya merekam kegiatan kita dan Anda bisa melihat di YouTube. Di channel YouTube aktivitas kita. Di sini ada Sri Gogo, saya ya, ada Sulfami. Kemudian aktivitas kita di sini bagaimana Aswan menjelaskan, nah ini Aswan menjelaskan tentang bulan suci Ramadan, di sini ada. Kemudian saya memberikan instruksi tentang ini bagaimana mengisi tes, ya. Ya, jadi ini ada minimal Anda bisa mengulang kembali. Nah, jangan lupa ini subscribe-nya masih sedikit ini. Masih 184. Ya, kalau bisa ditambah, kemudian silakan dinonton ini. Ya, dinonton. Kalau ada mau komen, Pak, apanya yang kurang kuliahnya, Pak, silakan komen di sini. Nanti kita akan diskusikan. Kemudian selanjutnya, saya juga memberikan atau berbagi informasi tentang bagaimana tips and strategi reading comprehension. Jadi ada di channel YouTube
Ini silakan Anda buka. Ini dia menggunakan bahasa Indonesia ya. Ini masih iklan ini. Nah ini. Jadi di channel ini dia membantu kita bagaimana menjawab pertanyaan, reading comprehension, dan ini sangat membantu Anda. Nah, ini salah satunya beliau menganjurkan bagaimana Anda rajin membaca news, kemudian baca novel, ada buku to flow reading. Ya ini akan membantu Anda ya, membantu Anda untuk menambah vocabulary. Ini berikutnya ada tips-tips yang disampaikan oleh sini. Nah, jadi dia membahas per pertanyaan. Ya, ini salah satu yang penting ini ya. Misalnya pertanyaannya gini, what is the topic of this passage? Nah ini, kalau kita dengarkan kata-katanya bahwa rata-rata di main idea itu berada di depan ya, berada di awal paragraf. Oke, baik. Jadi saudara-saudara sekalian, silakan menonton video tersebut. Jadi pengantarnya pakai bahasa Indonesia, jadi memudahkan Anda nantinya untuk menjawab pertanyaan. Dan setelah saya menonton video tersebut, memang sangat mudah kita ada informasi bagaimana tips and strategi untuk to answer the question. Ya kalau kita memang pure murni hanya menjawab pertanyaan tanpa memahami tips dan strateginya, itu biasanya akan agak kesulitan. Artinya kita butuh waktu yang lama. Ini ada strateginya. Ya. Untuk hari ini saya akan membahas tes kita yang lalu ya, tes kita yang lalu. Nanti kita sama-sama cek apakah jawaban Anda benar, dan mungkin teks ini kita tidak perlu mengetahui secara keseluruhan mungkin artinya ya. Idealnya oke lah, cuman kan kita dibatasi oleh waktu. Ya. Ini kalau saudara-saudara lihat, ini ada nanti saya share saya share nanti di apa ini, di Syam Oke. Jadi ini kalau Anda bisa menjawab di teks ini membahas tentang apa nih? This text discuss what kind of topic. Jadi topik apa yang mereka bahas? Nah, ini. Jadi ini dalam bentuk Word, nanti saya bagikan dalam bentuk PDF. Ya ini sama anunya ya, sama teks yang share lewat Google Form. Nah, ini saya sudah menandai berwarna-warna ini. Tapi secara umum teks ini membahas tentang apa ini? Ada yang tahu? Membahas tentang Galaksi, Sir. Oke, galaksi ya, benar ya. Jadi 1 minggu ini mestinya Anda sudah bisa memahami teks ini ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke pertanyaannya. Jadi kalau kita ingin menjawab pertanyaan ini, kita scanning, kita sekilas saja melihat, kita istilahnya pakai bahasa cepat. Oh, tadi kalau kita dengarkan di video itu menjelaskan bahwa main idea, jadi ide utama dari setiap paragraf itu selalu ada di bagian awal. Ya, jadi ini juga sebenarnya panduan bagi kita nanti kalau Anda nanti menulis tugas akhir atau menulis artikel,
Jadi tempatkan main idea Anda itu di kalimat pertama, ya. Jadi Anda lihat, oh ini menjelaskan galaxies are the major building block of the universe. Jadi ini membahas tentang galaksi yang ada di alam semesta, of the universe. Jadi rata-rata pasti dia di setiap paragraf di kalimat pertama itu adalah main idenya, ya. Ini Pak Farid sengaja memberi warna ini sesuai dengan pertanyaan ya, supaya memudahkan. Oke, jadi intinya tentang membahas tentang galaksi, ya. Kemudian di paragraf kedua ini apa? Ada yang bisa bantu? Apa ini yang dibahas? Yang berwarna hijau ini? Ada yang bisa baca? Saya coba cek teman-teman yang ada. Coba Vicky Gunawan. Coba baca Vicky Gunawan. Yang berwarna hijau ini. Yeah, thanks for the time share. There are the main types of galaxy: spiral, elliptical, and irregular. Sorry. Mute Ki. Feti, coba Anda terjemahkan ya. Please, you translation this sentence. Can you explain to us what do you think about this sentence? Artinya apa yang Anda pahami tentang kalimat ini yang warna hijau ini? Kalau mungkin Anda tidak bisa menerjemahkan semua kalimat ini, minimal apa yang Anda bisa tangkap ide dari kalimat ini? Ya, silakan Feti. Tiba-tiba Feti. Baik, Sir. Ya, Feti. Ya, silakan. Tipe-tipe galaksi ada 3, yaitu spiral dan trap biasa. Bisa saya yang tangkap, Oke. Sir. Oke, ya intinya ada 3 tipe atau jenis utama ya dari galaksi ya. Oke, baik. Nah itu sebenarnya kita sudah mulai mengerti ya bahwa terkadang kan kita terjebak dengan wah ini saya harus terjemahkan word by word, kata demi kata, tapi sebenarnya intinya kita coba esensi dari kalimat tersebut. Berikutnya kita masuk ke nah ini pengertian ini ya di sini saya tidak berikan warna memang karena tidak ada hubungannya dengan pertanyaan ya, tapi minimal Anda bisa mengerti apa yang dimaksud dari kalimat ini ya. Jadi ini tentang pengukuran ya, pengukuran, ada perbedaan pengukuran antara space dan earth, antara bumi ya. Kemudian oh ini hanya 3 saja berarti. Jadi ini paragraf pertama membahas tentang
bahwa galaksi ini adalah bagian dari bangunan sebuah alam semesta. Kemudian ini berbicara tentang 3 tipe galaksi. Kemudian ini pengukuran ya, tentang bicara pengukuran yang berbeda antara space dan earth. Ya, oke. Sekarang kita coba masuk ke bagaimana menjawab pertanyaannya. Oke, kita masuk ke nomor 1, number 1. Ya, silakan. Ada ya, saya sebut saja namanya ya. Silakan Muzakkar. Muzakkar, silakan baca Muzakkar. Pertanyaan pertama. Tidak tampil, Sir, di layarku. Ya, number 1. Tidak tampil, Sir, di layar HP ku yang kita bagikan. Jelek jaringan, Sir. Oh, tidak tampil. Oh, Iya. jaga jaringan tak. Oke, siapa yang bisa membaca? Nomor 1. Saya bertanya kepada Sri Gogo dulu, Sri Gogo. Sri Gogo Febriani, please. Yes, sir. Ya, silakan. The word major in line 1 is closest in meaning to A. Intense, B. Principal, C. Hook, D. Uniquely. Ya, yang ke C, huge, yaitu besar ya. Kemudian D itu unique. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Ini kan kalau misalnya Anda membaca pertanyaan ini, langsung Anda cek kan major in line 1. Nah, langsung kita cek di line 1. Ini kan line 5. Oh, langsung masuk line 1. Nah, ini saya kasih tanda memang ini warna kuning. Jadi ini ada kata major. Ada kata major di sini. Ya, saya langsung tandai di sini major. Nah, itu dia maknanya ya. Maknanya itu kalau ini bicaranya tentang sinonim ya, kira-kira maknanya ini sama dengan apa gitu. Ya, ada pilihan 3. Ya. Kira-kira jawabannya apa ini kalau major? Kalau unik otomatis tidak kan? Unik bukan yang mayor atau yang utama kan? Huge atau kita mulai dari nomor 1 lah. Intense beda. Intense itu dia sering. Kira-kira berarti jawabannya B, Sir. Principal. Prinsipal ya. Jadi prinsipal itu kalau dia sinonim dengan major, karena dia kalau Anda cek di terjemahan itu dia maknanya utama, pokok, terpenting ya. Jadi itu. Jadi memang harus kita latihan belajar tentang sinonim ya. Jadi mungkin bisa dicatat kalau kita mendengarkan dari video tadi, pertama itu adalah main idea. Jadi kita sudah dapat ilmu hari ini bahwa main idea itu selalu di awal kalimat pertama di setiap paragraf. Itu main idenya. Jadi ini mungkin tidak semua juga orang tahu, tapi ketika kita belajar TOEFL bahwa ternyata skema yang atau pola yang dikembangkan di pembelajaran bahasa Inggris khususnya TOEFL itu menyampaikan bahwa main idea itu di paragraf awal. Di kalimat pertama. Nah, itu satu. Yang kedua, kita harus belajar tentang sinonim kata. Sinonim kata, antonim kata. Jadi Anda nanti kalau mungkin ingin menambah vocabulary-nya, silakan sekalian dicek kira-kira sinonimnya apa. Nah, ini nomor pertama kita belajar tentang sinonim dan kita sudah mendapat jawabannya tadi bahwa the word
Major in line 1 is closest in meaning to principal. Ya. Jadi mungkin kita ini adalah hal yang baru, oke lah. Tapi ketika kita unik, tidak mungkin lah kalau major itu unik. Kalau huge itu kan dia besar. Kalau intense itu sering. Mungkin kita tidak tahu apa itu artinya prinsipal, tapi ketika kita melihat kata-kata ini secara logik, kita akan menjawab ini adalah prinsipal. Oke? Ya, kita lanjut yang kedua. Ini. Ini masuk yang tadi di video menyampaikan. Ada yang bisa baca ini? Pertanyaannya silakan. Ada volunteer tanpa saya tunjuk namanya, silakan. Nomor 2. Nyangki malu-malu. Tidak kita bagikan. Iya, Ahmad. Oh, sorry. Saya belum tampilkan ya. Oke. Oke, nomor 2. Siapa? Saya sebut. Nur Alam Syam. Silakan Nur Alam Syam nomor 2, baca Ki. Yes, sir. What does the second paragraph mainly discuss? A. The male Y. B. Major categories of galaxies. C. How elliptical galaxies are formed. D. Difference between irregular and spiral galaxies. Yeah. What does the second paragraph mainly discuss? Jadi bukan diskusi ya, discuss. Kan discuss ya. Oke. Langsung kita cek nomor 2 ini adalah tips atau strategi untuk mengetahui the second paragraph itu membahas tentang apa. Kita langsung cek di paragraf kedua. Nah, ini Pak Farid langsung memberikan tanda di warna hijau karena tadi kita sudah sepakat di awal berdasarkan informasi tadi bahwa ide utama itu selalu berada di kalimat awal. Ya ini ya. Nah, tinggal sekarang ini kan sudah dijelaskan oleh teman Anda tadi ya. Siapa Feti Fatimah bahwa ini membahas three main type of galaxy. Jadi ada 3 tipe utama galaksi. Sekarang kita tinggal cocokkan jawabannya. Kira-kira apa jawabannya? Kalau kita lihat langsung B, otomatis B karena dia bicara tentang kategori dari galaksi dan ini major, ini kan utama. Ya, ini kan kalau ini lain ya. Jadi kita tidak perlu menjelaskan satu persatu ini, kita lihat artinya satu persatu. Langsung kita set, ini ada kategori of galaxy karena memang bersesuaian dengan three main type of galaxy. Ada 3 utama. Jadi main types itu sama dengan major. Ya, types itu adalah kategori, tipe, jenis, kategori. Nah, itu dia logiknya langsung kita jawab ya. Oke, nomor 2 sudah terjawab. Sekarang nomor 3. Ya. Sulfahmi, silakan baca Ki. Pertanyaannya mau saja. Number 3. The word which in line 7 reference to I. Reverse. Ya, reverse to. Ya. Lanjut. I. Does. Does. God. C. Yes. Peter. D. Galaxy. Ya. Does. Yes. Pattern and galaxy. Oke. Kita lihat di sini which. Jadi kata which ini ya. Inline 7. Ya. Inline 7. Langsung kita cek. Ini line 5, 6, 7. Ini saya tandai warna kuning. Which. Apa yang dimaksud dengan which di sini? Ya. Jadi langsung kita harus baca dulu kalimatnya ini. Spiral, galaxy, well. Ya, saya kasih kecil. Jadi kita
sebelum kita membaca ini, kita menentukan which-nya ini, kita harus paham dulu. Spiral galaxy are well supplied with the interstellar gas in which new star form. Jadi mengacu pada apa ini which? Kalau tadi bahasanya kan refers to. Jadi mengacu kepada apakah ini A, B, C atau D. Ya. Dia mengacu kepada apa di sini? Kalau which. Di sini ada kata-kata di awal. Apa di sini kata benda di sini? Apa kata benda yang ada di sini? Dia membahas tentang apa? Sri Gogo? Aswan? What is it, sir? Ya, ini kan pertanyaannya adalah apa yang kata which ini refers to atau mengacu pada. Which mengacu pada apa? Nah, di sini kan ada beberapa alternatif. Ada das, ada gas, kemudian ada pattern, pola, galaksi. Nah, sekarang pertanyaannya di kalimat ini kan kita harus memahami kalimat ini. Di kalimat ini kata benda apa yang ada di sini? Kan kalau dia which ini kan dia yang mana? Yang mana kan? Which. Nah, di sini apa yang ada di sini kalau Anda lihat? Gas. Yes, sir. Oke, gas. Betul ya. Jadi dia mengacu kepada ya kalau bahasa Indonesianya gas ya. Jadi gas. Jadi gas yang dimaksud di sini. Yang mana gas ini ya? Oke, nomor 3 kita sudah jawab. Jadi intinya ini ada 3 ya. Jadi sinonim, kemudian kata ganti benda, kemudian mainly discuss, kemudian nomor 4. Ya, kita hari ini kalau memang bisa sampai selesai, kalau tidak mudah-mudahan Anda bisa menjawab ya semuanya. Sekarang kita nomor 4. Nomor 4 saya langsung saja ya. Nomor 4 ini according to the passage, new star are formed in spiral galaxy duet 2. Nah, jadi dia mengacu kita harus mencari apa ini yang berhubungan dengan new star are formed in spiral galaxy. Ya. Jadi kita cari kata-kata yang ini ya. Nomor 4. Nah ini. Ya, di sini ada saya langsung menandai ya. Jadi dia ini selalu pertanyaan ini berurut ya, berurut dia. Jadi setelah which dia langsung masuk ke kalimat ini. Ya. As the rotating spiral pattern sweeps around the galaxy, it compresses gas and dust. Kalau kita lihat di sini nomor 4 itu ada yang bisa menjawab? Ada tadi kata-kata yang saya sebutkan 2 benda. Kan tadi di nomor 3 kan hanya gas. Di nomor 4 ini ada dua kata benda dan ada ini kata kompres ya. Sini kita lihat ini ya, B ya, the compression of gas and dust. Jadi itu kalimatnya ya, B jawabannya ya. Oke, nomor 5 kita mengacu lagi ke sinonim kata. Ya, silakan kalau ada yang mau baca ini silakan. Yang belum. Saya lihat dulu yang belum siapa. Nur Afni silakan Nur Afni. Bacakin nomor 5 Nur Afni. Please. Yes, sir.
anything di sentence? Number 5. The word symmetrical in line 9 is classed in meaning to A. Jadi kita Proportion proportional, balance, balance, B. Commonly seen, C. Typically rare, D. Typical, D. Steadily growing. Oke. Jadi ini kita mencari kata symmetrical atau simetris. Kalau bahasa Indonesia simetris ya, itu dia sinonimnya atau kata ini mendekati dengan makna apa ini? Kita cek nomor 9. Line 9. Nah, ini ada kata-kata di sini ya. Jadi dia simetris. Jadi the elliptical galaxy have a symmetrical elliptical or bla bla bla, lanjut. Sekarang kita mencari tahu apa sinonimnya dari simetris. Kira-kira apa yang cocok ini logiknya? Kalau Anda melihat kata-kata ini, maknanya. A ya. A. Jadi proportional balance atau pengertiannya ini adalah dia seimbang secara proporsional. Balance itu kan seimbang. Proportionally itu adalah proporsional. Jadi dia seimbang secara proporsional sama dengan simetris. Nah itu. Jadi memang ini kita logik. Mungkin Anda tidak, commonly seen ini ada hubungannya dengan melihat. Ini large, ini besar, ini tipikal. Ini growing, ini ya ada hubungannya dengan pertumbuhan. Oh, ada balance. Kalau simetris itu dia balance, proporsional. Oke. Kita ambil A. Ya. Jadi ini memang main logic memang dan harus kita tenang. Tenang dalam menjawab. Wah, kalau Pak Farid kan ini sudah persiapkan. Betul kita persiapkan, tapi kalau pada saat nanti Anda mendapatkan tes seperti ini, strateginya seperti itu anunya. Jadi menguasai main idea, kemudian kita memahami secara logik sinonim dari kata maupun kalimat yang ditawarkan di soal tersebut. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Ini lagi. Nomor 6. Ada yang bisa baca? Silakan. The word obvious in line 10 is classed in meaning to A. Discovered, B. Apparent, C. Understood, D. Simplistic. Ya. Ada ingin membantu? Kira-kira apa jawabannya? Mungkin tanpa kita sebelum melihat ke teks. Bagian B. B. Ya. Coba kita cek ya. Nomor. Dia di line berapa tadi? Line 10. Cek di line 10. Oke. Ya ini ya. No. With no. Jadi with no. Ya ini. Oke. Jawabannya apa tadi? Nomor 6.
Kenapa Anda bisa menjawab B? Kalau ini kan pengertiannya adalah kalau di line 10 kita cek, ya pengertiannya ini shape with no obvious structure, artinya dia tidak dengan struktur yang tidak jelas ya, dengan struktur yang tidak jelas. Nah, kalau kita lihat di sini, discover ini kan penemuan, kemudian ini artinya ini semu ya, kemudian ini understood, mengerti, simple. Nah, jadi memang betul yang tadi Anda sampaikan, ini ada hubungannya ketidakjelasan atau semu. Ya, no obvious. Artinya dia ada hubungannya dengan ketidakjelasan. Ya, jadi beda dengan simple, beda dengan mengerti, beda dengan discover ya. Ya, itu memang bermain di logik, dan sebaiknya memang Anda harus banyak perbendaharaan kata ya untuk membantu mempercepat proses Anda menjawab. Oke, saya pikir kita cukup dulu ya. Kalau dipaksakan ini nanti Anda sakit kepala ini. Dipaksakan langsung set 12. Ini saya lihat Peti Fatima sudah tersenyum-senyum. Kepalanya sudah nyut-nyut. Wah, ini berat ini kalau kita lanjut lagi nih Pak Farid. Ya, atau sisanya Anda mau jawab sendiri. Sisanya Anda jawab sendiri, Anda latihan lagi kita kan sudah tadi membantu 6. Ini strateginya. Main idea, kemudian reverse to, closest meaning to, sinonim. Ya, sudah ada gambaran kalau Anda mau menjawab 6. Ya, ini kan sudah ada kata kunci. Ya, kata kuncinya adalah seperti ini tadi saya sampaikan. Dan memang dia harus logik. Jadi pertanyaannya ini dia logik. Ya. Oke, karena kalau kita lanjut ini sampai 12, saya lihat sudah ada yang menyiapkan balsam, ada yang menyiapkan minyak angin. Pak Valid sakit kepala aku ini, kodanya puasa kayak ini. Ya, oke lah. Kalau begitu, pilihannya apakah kita break dulu 5 menit atau sekian menit kemudian kita lanjut, ataukah Pak Deh, saya belajar sendiri dengan melihat video yang ada. Kan saya juga bisa translate pakai Google Translate, Pak. Artinya itu apa? Bisa juga, silakan. Nanti minggu depan di awal kita akan menjawab sama-sama. Apakah Anda benar? Ya, apakah Anda benar? Nanti saya buatkan di situ di pertemuan kita ini di Syam Oke, Anda menjawab nomor 7 sampai nomor 12. Waktunya panjang. Jadi waktunya panjang, Anda cari cek sendiri, kemudian nanti kita di awal pertemuan minggu depan kita diskusikan. Di awal pertemuan minggu depan kita diskusikan strategi apa yang Anda gunakan pada saat menjawab 6 soal itu. Ya. Bagaimana caranya Anda bisa tahu itu jawabannya gitu. Oke, bisa? Ya. Bagaimana, ada alternatif begitu saja ya? Yes. 6 itu ya 50% saya membantu Anda. 50%-nya Anda belajar secara mandiri. Nanti kita uji coba minggu depan, kita ada waktu sekitar di awal sekitar 15 menit sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Kita akan bahas itu. Bahwa misalnya contoh Aswan menjawab nomor 6 itu, nomor 7. Jawabannya misalnya ini Pak. Coba Aswan jelaskan bagaimana strategimu, kenapa kau menjawab itu. Jadi kita sudah masuk kepada bagaimana Anda memilih nomor itu, tidak sekedar misalnya Anda tebak-tebakan. Kan dulu biasa mungkin Anda bermain di tulis kertas A, B, C, baru kasih begini-gini tuh, digocang-gocang kibede. Ya, ini saya lihat ini Gregorius pernah melakukan itu, Gregorius. Anda tulis A, B, C, digocang-gocang, kemudian keluar ki B, A, B.
Iya, ini Pak. coba pernah ya. Jadi kita menjawab selogik mungkin dan ini bisa mendekati kebenaran. Ya, oke. Jadi memang tujuan dari kelas online ini adalah tidak kita full belajar penuh selama beberapa jam, tapi kemudian lebih banyak Anda yang aktif. Ya, Anda yang aktif menyelesaikan masalah yang saya sampaikan, kemudian dia berbasis project, ya. Ya. Oke, jadi jangan sampai Anda, iya Pak, I understand. Yes. Yes, sir. Tapi pada akhirnya Anda tidak bisa menjawab nanti kalau saya kasih lagi soal. Silakan ya Anda jawab. Kalau bisa individu, jangan diskusi. Misalnya tiba-tiba Anda bikin juga Google Meeting, Google Meet, Anda diskusikan bersama, jangan kayak. Coba kalau bisa individu, atau boleh juga lah. Kalau Anda mau kelompok juga boleh, silakan. Tidak masalah Ji. Yang penting kalau Anda menjawab, Anda mengerti. If you answer the question, you understand why you choose the answer. Jadi Anda bisa merasionalisasikan bahwa pilihan saya ini adalah ini karena ini gitu. Oke, bukan karena misalnya menurut Aswan Pak tadi itu dalam diskusi kami dia menjawab begini Pak. Bukan begitu, tapi ada rasionalisasinya. Seperti yang tadi Pak Farid ajarkan. Oh, ini dia sinonimnya ini. Nggak mungkin akan jawab ini karena jawabannya pasti dia relevan dengan proportionally balance, simetris itu pasti ada hubungannya dengan keseimbangan, ada hubungannya dengan proporsional. Kalau bicara tentang main, itu berbicara tentang utama, berarti dia hubungannya dengan prinsipal. Tidak mungkin ada hubungannya dia dengan unik, dia dengan huge atau besar, ya, atau gemuk misalkan, tapi dia hubungannya dengan ini. Oke, bisa dipahami? Kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini, kita cukupkan. Kemudian Anda lanjutkan dengan menjawab 6 pertanyaan. Silakan Anda mau diskusi boleh, tapi pada saat Anda menjawab itu secara individu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita akhiri? Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, I think our class is enough today, and please to discuss with your friend, discuss about answer the question. You have to have reason why you choose the answer rationally. Jadi secara rasional Anda harus menjelaskan kenapa Anda memilih jawaban ini. Ya mungkin dalam prakteknya kita dibatasi waktu, Anda harus mengisi dengan cepat, tapi ketika Anda memahami trik-triknya, strateginya dalam menjawab pertanyaan ini, menjawab reading comprehension ini, nanti ketika Anda menghadapi tes yang sebenarnya lagi, Anda lebih mudah. Tahu, oh ini maksudnya ini strateginya begini. Oke, bukan karena apa tadi rigorous, kita gocang-gocang kertas, ya kita pilih A, ya. Oke, saya pikir cukup ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Thank you very much for your attention to our lesson today, and I hope you can discuss with your friend, answer the question number 7 to 12, and we can discuss the first atau di awal pertemuan kita minggu depan, next week.
Ya, jangan lagi terlambat Ahmad Aswan. Kalau schedule-nya 7:30 on time Ki. Ya, karena kalau Anda nanti kelak suatu saat melanjutkan studi ke luar negeri atau Anda nanti kerja di luar negeri, jangankan di luar negeri, di perusahaan-perusahaan nasional, biasanya dia mengharapkan Anda hadir on time 7:30. Ya, kecuali nanti kalau saya ada hambatan, saya akan menyampaikan, oh mohon maaf, saya akan telat 5 menit. Oke. Demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan ada beberapa hal. Pertama, Anda harus rajin belajar. Saya sangat mengetahui generasi milenial ini selalu akrab dengan game online dan smartphone. Luangkan waktu Anda menggunakan fasilitas internet untuk membaca, ya, untuk belajar. Tadi di awal kalau kita lihat di video itu dianjurkan untuk menambah vocabulary kita, mengetahui structure dari bahasa Inggris. Kita harus rajin membaca. Salah satu referensi adalah The Jakarta Post. Anda bisa buka The Jakarta Post, adalah koran Indonesia berbahasa Inggris, dan informasinya itu seputar tentang berita-berita yang ada di tanah air. Itu akan memudahkan Anda mengetahui. Jadi semakin banyak, setiap hari minimal Anda baca satu berita dalam bahasa Inggris, nanti suatu saat Anda terkaget-kaget, wih, kenapa saya paham semua ini artinya, padahal dulu saya hanya tahu satu paragraf main idenya saja seperti yang saya ajarkan tadi, tapi Anda semakin bisa paham. Selanjutnya, di bulan suci Ramadan ini, khususnya yang beragama Islam, perbanyak ibadah Ramadan selain puasa, rajin sholat tarawih atau sholat malam, tadarus, mengaji, ya. Kemudian yang non muslim jangan lupa datang ke gereja, ya, datang ke gereja, kemudian mungkin berdiskusi dengan teman-teman, melakukan kajian-kajian yang kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Oke, saya pikir cukup ceramahnya, nanti saya mengambil alih porsinya Ustadz. Ya, saya cukupkan. Demikian, sama-sama kita berdoa sebelum kita akhiri. Semoga pertemuan kita hari ini berberkah, menambah pengetahuan Anda, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir.